kata ulama, al-uqala'u arba'atun. Orang yang cerdas di atas dunia ini ada 4 golongan. Pertama, man taraka dunya qabla an tatrukahu. Pertama, orang yang pinter, orang yang cerdas di dunia ini, orang yang meninggalkan dunia sebelum dia ditinggalkan oleh dunia. Apa maksudnya? Orang yang memanfaatkan dunia yang dia tinggalkan untuk biaya hidup di akhirat, kemudian sebelum dia ditinggalkan oleh harta benda atau oleh dunianya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dewek tiang pelungguh milik Allah, pada saatnya dewek tiang pelungguh ganteng mantuk mara angkun pedara almarhumah ibunda kita niki. Senenten mantiang matur kalimatut takziah melunsur sarang-sarang posin salatun nahdlatain karena aturan Hizbullah Nahdlatul Wathon di mana-mana layatan wajib hukumnya membaca salatun nahdlatain. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bika an tusalliya wa tusallima ala sayyidina Muhammadin wa ala sairil anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim ajma'in wa an tu'ammira nahdlatal watani wa nahdlatal banati bi furu'ihima ila yaumiddin wa an tansurana wa taftaha alaina wa tarzuqana wa tahfadana wa taghfir lana wa li jami'il muslimin. Ya Allah, ya Hayyu, ya Qayyum, la ilaha illa anta. Terima kasih. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta rahatan lil mu'minin wa ja'alahu 'ibratan lil muttaqin wa tanbihan lil ghafilin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij 'an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansyur wahfadhu ayyid nahdlatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Tabarrukan bil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idnillahi kitaban muajjala wa man yurid thawabad dunya nu'tihi minha wa man yurid thawabal akhirati nu'tihi minha wa sanajzi syakirin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-mautu jisrun yusilul habiba ilal habib. Wa tabarrukan biqaulil maghfurillah maulana syekh. Ingatlah kita akan kembali ke hadirat Tuhan Rabbul Izzati, menyampaikan laporan amal sendiri, seluruh makhluk menjadi saksi. Shadaqallah wa shadaqa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Yang tiang hormati Katib Am Dewan Mustasyar Pengurus Besar Nahdlatul Wathon Dr. Tuan Guru Haji Lalu Abdul Muhyi Abidin. Yang tiang hormati Bapak para masyayikh, para tuan guru, tokoh agama, tokoh masyarakat, rekan-rekan barisan Hizbullah Nahdlatul Wathon dari tingkat markas pusat sampai ketua Fosko yang sempat hadir beserta anggota, tamu undangan, para pejabat yang bisa hadir, Bapak Kepala Desa beserta seluruh aparat desa Jenggi yang hadir bersama kita. Singkatnya, keluarga besar kedua almarhumah ibunda kita Hajah Bayi Fauziah dan Papu Jumrah, hadirin hadirat, singkatnya kaki mami sanak bija laki bini yang dewek hormati. Walaupun keluarga sedang berduka, dewek ngiring pelugum sami bawasin puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sisampun berpeja sehat afiat dait sempat sehingga bian-bian niki tiang pelunggu sami pulih rauh menambah amal ibadah kita melalui proses pemakaman kedua almarhumah. Mudah-mudahan salat tahlil zikir sisampun terpimpin sidani dan tuan guru diterima oleh Allah Subhanahu wa taala
dan pahalanya sampai kepada kedua almarhumah. Mudah-mudahan beliau-beliau mendapatkan tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam tengiring aturang tifa junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan syafaat beliau menyertai kita kelak di yaumil mahsyar. Amin ya rabbal alamin. Kedua almarhumah ini adalah orang-orang istimewa. Ibu kita Hajah Baik Fauziah berusia lebih dari 70 tahun, 73 tahun, soalnya termasuk muammar. Almarhumah Papu Jumrah juga umurnya 103 tahun. Yang luar biasa panjang umurnya. Mudah-mudahan beliau termasuk orang-orang yang panjang umurnya dan selalu beramal soleh. Almarhumah Ibunda Hajah Fauziah di saat lebaran beliau sehat. Tidak akan kita bayangkan kalau hari ini dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang yakin kedua almarhumah ini mudah-mudahan masuk dalam ungkapan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-mautu jisrun yusilul habiba ilal habib. Kematian ia jadi jambatan, jadi langan terpedait orang yang cinta kepada orang yang dicintai. Mudah-mudahan kedua almarhumah ini orang yang sangat cinta kepada Allah dan dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Meras sekadi tebawasin sidani Katib Am Al-Mukarram Dr. Tuan Guru Haji Abdul Muhyi Abidin, Bapak Haji Sirajuddin almarhum selaku selakian almarhumah niki anggota pengurus besar di zaman Al-Maghfurlah Maulana Syekh, sehingga berkali-kali beliau diutus oleh Maulana Syekh utusan organisasi menjadi wakil rakyat untuk pusat, untuk Jakarta. Sehingga beliau ini di organisasi Nahdlatul Wathon, beliau alhamdulillah sukses di zaman Al-Maghfurlah sampai linsir. Tidak akan pernah seorang laki berhasil kalau tidak ada di sampingnya wanita yang berjiwa besar. Kata ulama, inna wara'a kulli azimin al-mar'ah. Setiap ada keberhasilan yang hebat, setiap ada orang laki yang tangguh, di belakangnya, di sampingnya ada perempuan yang tangguh juga. Termasuklah almarhumah ini sebagai pendamping beliau. Karena itu mudah-mudahan kedua almarhumah ini masuk dalam hadis Nabi kita yang mengatakan, man mata yaumal jum'ati aw lailatahu illa waqahullahu fitnatal qabri. Saya meninggal malam Jumat atau jelo Jumat, Allah akan membebaskan dari fitnah kubur. Mudah-mudahan keduanya dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata ulama, al-uqala'u arba'atun. Orang yang cerdas di atas dunia ini ada 4 golongan. Pertama, man tarakat dunya qabla an tatrukah. Pertama, orang yang pinter, orang yang cerdas di dunia ini, orang yang meninggalkan dunia sebelum dia ditinggalkan oleh dunia. Apa maksudnya? Orang yang memanfaatkan dunia yang dia tinggalkan untuk biaya hidup di akhirat, kemudian sebelum dia ditinggalkan oleh harta benda atau oleh dunianya. Kita punya uang 1 juta, 100.000 kita amalkan, itulah yang kita tinggalkan menjadi sanggup kita untuk di alam kubur dan akhirat. Tetapi yang 900 itu akan meninggalkan kita. Kenapa meninggalkan kita? Tatkala 900 kita pakai belanja itu akan kembali ke perut. Kalau sudah di perut akan menunggu kita paling setengah malam, paling sejam 2 jam. Kadang selesai kita dahar makan, sudah mau pergi ninggalkan kita, sudah masuk di WC, tidak ada ceritanya balik lagi. Yang akan tinggal menemani kita hanya yang 100.000 yang kita amalkan untuk kebaikan-kebaikan. Sisanya itu masuk ke perut, dan kalau sudah masuk perut akan meninggalkan kita. Karena itu orang yang pinter, orang yang pandai memanfaat hartanya sebelum hartanya meninggalkan dirinya. Yang kedua, orang cerdas, kata ulama, mambana qabrahu qabla an yadkhulah. Orang yang menyiapkan dirinya kubur sebelum dia mati. Artinya kita tahu kubur sempit,
mari siapkan diri dari dunia supaya kubur kita luas seluas-luasnya. Kubur gelap, siapkan lampu untuk kubur dari dunia. Kubur itu tidak punya kasur, tidak punya hambal, tidak punya selimut, tidak punya kasur. Siapkan kasur, bantal, selimut dari atas dunia. Itulah Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kewajiban-kewajiban dalam agama kita supaya di kubur kita punya kasur, biha sururun marfu'ah wa aqwam mawdu'ah wa namariqu masbubah wa darabiyu mabthusah. Selanjutnya yang ketiga, orang yang cerdas adalah man arda rabbahu qabla an yalqahu. Orang yang pintar yang ketiga di atas dunia, orang yang dalam hidupnya berusaha mengejar keridhaan Allah Subhanahu wa taala dengan segala profesi yang dimiliki, baik sebagai orang biasa, sebagai orang luar biasa atau orang biasa di luar. Semuanya ini kalau kita ingin menjadi orang cerdas, mari kita manfaatkan apa yang Allah berikan kita untuk mengejar keridhaannya sebelum kita bertemu, sebelum kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, orang yang cerdas adalah man shalla qabla an yusalla alaih. Yang keempat, orang yang berusaha menjaga sholatnya, rajin sholat fardu 5 waktu sebelum dia disolatkan. Tatkala sholat diabaikan, lebih dulu dipanggil oleh Allah, lebih dulu disolatkan, maka sangatlah rugi di dalam kuburnya. Maka kita akan mengatakan di dalam kubur, lau kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Andai kata di dunia saya terima, saya dengar, saya pikirkan nasihat-nasihat para ulama, nasihat Al-Quran, nasihat Rasul, saya tidak akan dimasukkan ke dalam neraka sa'ir. Karena itu mari kita menjadi orang yang cerdas. Apapun yang kita miliki, tidak menyebut kaya miskin, tidak menyebut orang pejabat tidak pejabat, tidak menyebut pendidik atau tidak pendidik. Yang jelas 4 hal tadi itulah yang akan menjadikan kita termasuk orang-orang yang cerdas dalam mempersiapkan diri menghadap kehidupan yang kedua. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan singkat ini ada manfaatnya, dan mudah-mudahan ini menjadi penghibur bagi keluarga. Kehadiran kita yang cukup banyak, walaupun 5 tempat kita kumpul di bagian barat ini, tetapi masih kita banyak dan ramai menyolatkan dan mengantarkan kedua almarhumah. Mari kita lepas keduanya, mudah-mudahan Allah memberikan ampunannya, rahmatnya, diberikan tempat yang seluas-luasnya, semulia-mulianya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita yang hadir mudah-mudahan dipanjangkan umur kita, dikuatkan iman kita, dan mudah-mudahan kita dipanggil dalam keadaan husnul khatimat bisirril Fatihah. Kepada keluarga, mari kita bersabar menerima musibah yang Allah berikan kepada kita. Terima kasih. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.